Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Awalia, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di video sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang sosiologi agama. Berikut penjelasannya. Sosiologi mempelajari dampak kepercayaan agama terhadap kehidupan manusia yang menganalisis mengenai bagaimana interrelasi agama dengan sistem-sistem sosial. Secara sosiologis, konsep agama terdiri dari berbagai simbol citra kepercayaan serta nilai-nilai spesifik tampak makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Agama dimaknai sebagai sistem yang mengatur kata keimanan, kepercayaan, peribadatan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan hukum kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang pertama, interaksi sosiologi dan agama. Yang saya ketahui, sosiologi mempelajari pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, seperti nilai dan norma-norma, serta kebiasaan yang dianut oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Dan yang kedua, sosiologi adalah salah satu cabang bidang ilmu sosial yang bukan semata-mata metodologi yang hanya digunakan untuk menggali ilmu pengetahuan secara abstrak, melainkan sosiologi juga menjadi ilmu terapan. Yang ketiga, objek sosiologi agama, yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Contoh: 1. Asosiatif, 2. Disosiatif, dan yang ketiga akulturasi. Komponen dasar kajian. Yang pertama, ritual, sakral, tindakan, atau kultural. Objek kajian sosiologi agama. Yang pertama, material. Pokok kajian sosiologi agama adalah manusia sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat dan agama, sebagai salah satu unsur penting dan membentuk realitas sosial. Yang kedua, formal. Sosiologi agama tidak hanya melihat bagaimana kerjanya norma-norma agama dalam masyarakat, tetapi juga kesadaran kohesif kelompok religius yang mempunyai pola sosial tersendiri. Teori wahyu Tuhan. Yang pertama, teori ini berasal dari Adrian Lang, seorang antropolog Inggris. Yang kedua, teori ini menyatakan bahwa kelakuan religius manusia karena mendapat wahyu dari Tuhan. Dan yang ketiga, Lang juga berargumen bahwa kepercayaan kepada dewa tertinggi merupakan suatu kepercayaan yang mungkin merupakan bentuk religi manusia tertua. Selanjutnya, teori ketidaktahuan. Pertama, tokoh yang paling terkenal memprakarsai teori ini adalah Herbert Spencer dan Russell. Agus Salim 2012. Yang kedua, agama adalah produk ketidaktahuan manusia. Yang ketiga, mengatakan bahwa agama muncul ketika manusia berada dalam kondisi tidak berdaya. Yang keempat, agama tampil ketika terjadi kemerosotan sosial. Dan yang kelima, awal mula agama muncul ketika situasi manusia dalam keadaan terdapat hal-hal misteri yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, mendefinisikan agama. Yang pertama, secara harfiah, agama yang terbentuk dari dua kata, yakni tidak dan kacau, memiliki makna
kacau atau keteraturan. Yang kedua, mukti ali. Agama adalah percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukum yang hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusannya bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, KBBI. Agama dimaknai sebagai sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan yang Maha Kuasa dan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia lainnya. Pendekatan sosiologi agama. Yang pertama, struktur fungsionalisme, selalu melihat sisi baik dari agama. Yang kedua, konflik, perkembangan antara dua belah pihak. Yang ketiga, interaksionisme, menganalisis tindakan manusia dalam kaitannya dengan simbol. Konflik politik bernuansa identitas berdasarkan yang saya pahami. Negosiasi, mungkin itu salah satu cara proses yang dimana dilakukan untuk melakukan pemungkinan terhadap berbagai macam bentuk dari pihak yang dimana sedang berkonflik, guna untuk dapat melakukan diskusi terhadap berbagai macam bentuk tercapainya sebuah penyelesaian. Baiklah, sampai situ yang bisa saya jelaskan tentang sosiologi agama. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan atau kekurangan karena saya sendiri juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.